Selamat sore teman-teman semua, perkenalkan saya Cynthia Mandala Beta dari bidang pemberdayaan perempuan IMM HUI periode 2024-2025. Dalam rangka Hari Ibu, saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kita yang sangat inspiratif, Mbak Dr. Meggy Tribuana Tunggalsari, SHMKN, selaku Ketua Ikatan Keluarga Alumni Notariat UI dan Ketua Mekti Media Film, Sekjen Yaskom Indonesia, Ikatan Keluarga Alumni Dokter Hukum Universitas Pelita Harapan, Kesekjenan Ikatan Alumni Universitas Indonesia, dan juga Bendahara Women in Maritime Association Indonesia. Selamat sore Mbak Meggy, apa kabar ya Mbak? Selamat sore Cynthia, terima kasih. Alhamdulillah baik. Cynthia gimana, sehat? Alhamdulillah sehat Mbak. Iya. Baik. Mbak Meggy, karena tak kenal maka tak sayang, mungkin Mbak Meggy sebelum kita mulai wawancara lebih dalam, boleh memperkenalkan sedikit tentang diri Mbak Meggy? Ya, terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan saya Meggy Tribuana. Saya alumni Notariat Universitas Indonesia. Kebetulan saat ini saya diberi amanah sama teman-teman alumni untuk menjadi Ketua Ikatan Alumni Notariat Universitas Indonesia atau IKA Notariat UI. Dan sebenarnya ada satu profesi saya yang tadi belum dibacakan sama Cynthia. Saya sebenarnya profesi utamanya adalah sebagai notaris dan PPAT di Kabupaten Bekasi, di Cikarang. Ya. Baik. Jadi ini Mbak, kalau nggak salah kemarin aku juga sempat lihat kalau Mbak Meggy ini baru aja launching film terbaru. Wah, keren banget ya. Jadi kalau boleh tahu nih Mbak, apa sih kesibukan Mbak Meggy saat ini Mbak? Ya, thanks Cynthia. Jadi saya saat ini memang betul saya ada production house yang baru juga berdiri, kemudian alhamdulillah bisa langsung mendapatkan layar di bioskop, layar lebar, dan film kita produksi tayang juga di tahun yang sama. Nah, itu juga tentunya menyita kesibukan yang luar biasa juga ya, mengelola sebuah itu, apalagi ini pengalaman yang pertama. Tetapi saya juga tidak bisa meninggalkan profesi saya utama sebagai notaris dan PPAT karena kita melayani masyarakat. Kita diberi amanah dan kepercayaan oleh masyarakat sehingga orang yang percaya tidak bisa kita tolak. Kalau perbuatan hukum yang diajukan di kita itu tidak ada alasan untuk menolak, gitu, tidak bertentangan dengan hukum dan lain-lain. Kemudian kalau organisasi-organisasi lain karena menduduki posisi-posisi ataupun pengurus inti, itu juga lumayan menyita waktu dan konsentrasi, Cynthia. Jadi memang ya diberi kesibukan yang lumayan lah, padat. Wah, keren banget Mbak Meggy ini sangat-sangat aktif dalam organisasi dan juga karirnya. Benar-benar wanita yang inspiratif banget. Nah, Mbak, aku mau nanya nih, dengan berbagai kesibukan tersebut, gimana sih cara Mbak Meggy dalam menyeimbangkan antara family, career, and organization? Karena kan sering kali nih Mbak, kita sebagai perempuan itu dihadapkan dengan pilihan mau fokus ke karir atau mau fokus ke keluarga gitu Mbak. Ya, terima kasih Cynthia. Jadi memang itu menjadi tantangan ya, apakah karir, apakah keluarga. Tapi ada juga beberapa orang atau banyak orang yang bisa mengambil dua-duanya. Nah, alhamdulillah kepada saya yang terjadi adalah saya bisa balance dua-duanya. Itu karena juga support dari family. Terlebih juga anak-anak saya sudah dewasa, jadi tidak memerlukan perhatian khusus. Kemudian sehingga saya bisa berkarir dengan baik. Terus kalau untuk karir itu kita didukung oleh staff-staff kita yang juga bagus sehingga kita juga jalannya baik. Nah, itu juga tantangan ya bagaimana kita mendapatkan para supporting tim itu yang bagus. Nah, itu tentunya juga tergantung dari kita sendiri. Bagaimana kita menyeleksi, lalu bagaimana sikap kita kepada mereka supaya kita bisa mendapatkan loyalitas dari mereka. Karena kalau orang tuh bisa mempunyai posisi, itu tentunya tidak mungkin itu diraih dengan dirinya sendiri. Pasti itu teamwork gitu. Jadi memilih tim yang baik karena dari kitanya juga gitu. Gitu Cynthia. Baik, berarti salah satu hal yang harus kita punya dalam diri kita itu juga gimana cara kita membangun jiwa leadership dan juga gimana caranya kita bisa merangkul orang-orang yang ada di sekitar kita juga ya Mbak. Ya betul, merangkul dan saling menyayangi ya tentunya. Nah, Mbak, aku mau nanya juga nih, ada nggak sih Mbak suka duka yang Mbak Meggy alami dalam keseharian Mbak Meggy? Misalnya sebagai seorang tantangan tersendiri dalam berkarir ataupun berorganisasi Mbak? Iya, kalau dalam berkarir tentu ada ya dukanya karena saya memulai karir ini juga dari zero, artinya ini bukan pemberian orang tua gitu ya. Saya juga tidak langsung melanjutkan usaha orang tua, tetapi ini semuanya memang saya diberi keberkahan sama Tuhan bisa membangun semuanya dari nol gitu.
Dukanya adalah kalau dalam berkarir sebagai notaris, ya tentunya kita pasti ya pernah dikomplain sama klien, pernah ya itu, tetapi itu semua bisa terselesaikan dengan baik. Bagaimana kita memanajemen diri kita menghadapi orang lain dengan cara yang santun tetapi solutif gitu. Itu juga salah satu karakter yang perlu dipunyai oleh seorang leader gitu ya. Kemudian kalau dalam bisnis tentunya pasang surut, ada ruginya juga ada untungnya. Nah, pesan saya kalau teman-teman mau berusaha menjadi pengusaha itu memang satu, jangan pernah takut rugi, memiliki sifat yang berani dan percaya diri. Berani dan percaya diri, dan juga mungkin juga kalau tadi dari cerita Mbak kan ada salah satunya gimana cara kita bisa merangkul teman-teman di sekitar kita, mungkin juga cara kita membawa diri gitu ya Mbak. Ya, betul sekali itu Cynthia. Bagaimana kita membawa diri, nah itu apa yang kita lakukan itu sesungguhnya untuk diri kita sendiri. Jadi kalau kita curang atau kita dalam bisnis tidak fair, kita tidak amanah, itu sesungguhnya kita tidak amanah pada diri kita sendiri. Jadi hal-hal yang seperti itu yang insya Allah mudah-mudahan kita dikuatkan untuk dijauhkan. Jadi kita tidak melakukan itu. Wah, itu harus dicatat ya teman-teman. Ini tips yang sangat-sangat berharga dari seorang Mbak Meggy Tribuana. Oke Mbak, mungkin Mbak ada pesan-pesan khusus bagi teman-teman S2 juga Mbak? Ya, pesannya untuk adik-adik yang sedang kuliah. Tetapi kalau S2 ini memang berbeda dengan S1. Karena yang kuliah di S2 ini usianya belum tentu sama, ya kan? Karena ada yang fresh graduate, ada yang sudah dewasa, sudah berumah tangga, bahkan mungkin sudah lumayan umurnya. Nah, itu juga menjadikan pengalaman tersendiri bagaimana kita bisa bersosialisasi dengan orang yang lintas usia gitu. Itu juga pengalaman yang bagus. Pesannya adalah tetap semangat, pantang menyerah, kurangi keluhan, ubah menjadi suatu kegembiraan. Jadi semangat baru ya Mbak. Ya betul. Oke. Nah terakhir nih Mbak, dalam rangka Hari Ibu ini, mungkin Mbak Meggy boleh memberikan sedikit pesan bagi para perempuan muda dan atau para ibu dan calon ibu di luar sana. Nah, ya, para perempuan muda, yang perempuan tuanya gimana? Boleh. Nah, bagi kaum perempuan sama juga dengan saya, kita memiliki kodrat dari Tuhan, diberikan fisik yang berbeda dengan laki-laki. Kita ini makhluk terkuat, benar kata netizen ya di luar sana ya, bahwa kita makhluk terkuat. Mengapa? Karena kita ini bisa mengandung dan bisa melahirkan. Laki-laki tidak akan bisa hal itu. Kita bisa menjadi bapak, tapi kita juga seorang ibu. Jadi artinya memang secara fisik kita itu udah dilebihkan sama Tuhan. Kemudian pesannya supaya para ibu di luar sana, walaupun Anda seorang perempuan, tapi Anda tidak kalah dengan seorang laki-laki. Ini bukan berarti bersaing yang konotasinya negatif ya. Tapi maksudnya kita perempuan sudah bisa menghasilkan uang sendiri. Kita juga bisa bekerja, bisa berkarir, bahkan di tempat-tempat yang dulunya tabu untuk laki-laki sekarang sudah bisa, seperti pelaut wanita, seperti engineer wanita gitu ya. Jadi banyak hal-hal yang perempuan ternyata juga bisa melakukan hal itu. Teruslah berpikir positif, jangan mudah menyerah, dan senang berbagi kebahagiaan kepada yang lain. Karena yang kita tularkan kepada yang lain itu akan kembali kepada diri kita. Saya rasa gitu aja sih ya. Wah, terima kasih banyak ya Mbak Meggy. Hari ini obrolannya sangat inspiratif dan juga sangat-sangat, kalau kata orang-orang tuh daging banget gitu ya. Terima kasih banyak Mbak Meggy atas kesempatannya. Semoga sukses, sehat, dan bahagia selalu. Amin, sama-sama. Dan terima kasih juga teman-teman. Selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu 2024. Sukses juga.